Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga kondisi kalian pada saat melihat video saya ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin ya. Kali ini saya mau bahas yang agak sedikit berat ya, terutama untuk saya sendiri sih. Ya. Kenapa kadang kita suka merasa kamu, kita, kenapa kita kadang suka merasa jenuh dengan keseharian kita, dengan rutinitas, atau bahkan sudah tidak ada lagi hasrat untuk melakukan apa yang sebelumnya kita sukai, seperti jalan-jalan sama teman, atau main game. Mendadak kita kayak udah merasa udah capek gitu ya. Aku nggak bahas usia ya di sini ya, karena saya sendiri udah mau 40, 39 jalan 40 sih. Tapi sebenarnya bukan cuma masalah usia ya. Pada saat saya ingat ya, kalau dari pengalaman saya ya, kalau saya boleh berbagi pengalaman, pada saat saya usia masih 20-an juga, zaman yang ngedugem ya, kalau misalnya lagi nggak mood atau memang udah mulai umur 30-an lah, udah mulai nggak mau lagi, yang tadinya saya sukai, yang tadinya saya senangi, mendadak saya nggak suka lagi, udah jenuh. ah dan ini oke lah, untuk hal yang lebih positif aja. Untuk hal yang positif, kenapa sih kita bisa jenuh? Untuk hal yang menyenangkan tapi tidak negatif ya, jangan ambil dulu tadi. Kenapa sih bisa jenuh dan alasannya kenapa dan sebaiknya bagaimana? Nah, coba saya lihat ya gambarannya. Jadi temanya adalah kita sebagai manusia, yang terutama aku sebagai yang pembaca. Ini terutama untuk saya. Oh ya, saya sudah sebutkan di akun saya sebelumnya. Sebenarnya setiap saya buat konten walaupun sepi, itu tujuannya buat saya kayak nulis diary apa ya, diary ya, karena saya butuh untuk melihat di hari ini tanggal sekian saya ternyata buat ini, pada saat itu saya ada mendapati suatu permasalahan atau apa ya. Tapi sayang sekali ya, akun pertama saya kena ban, kena ditiadakan oleh TikTok yang terhormat. Keputusan mereka sudah saya terima dengan baik. Terima kasih TikTok. Oke, jadi temanya sekali lagi adalah kenapa kita suka merasa jenuh dengan keseharian, dengan rutinitas, atau bahkan jenuh dengan sesuatu yang tadinya kita tuh amat sangat menyukainya, hobi yang kita sukai. Kenapa bisa jenuh dan cara mengatasinya bagaimana? Kalau untuk hal positif kan jenuh itu sebaiknya refreshing ya. Kalau di luar kartu, karena saran itu ya, kartu itu juga bisa ngasih saran untuk reminder, pengingat. Karena banyak juga yang bilang ya, bagus sih mereka ngasih tahunya. Apa yang kakak kasih tahu itu sebenarnya kita semua udah tahu. Yes, tapi sekali lagi kan saya selalu bilang reminder, pengingat. Ya, kebetulan aja bisa pas, insya Allah wallahu alam sarannya pas ya. Oke, 3 kartu aja dulu ya. Kenapa suka jenuh dan sebaiknya cara mengatasinya gimana? Terutama jenuh untuk hal yang positif itu kurang baik. Sebaiknya sih jangan sampai jenuhnya, jangan sampai kelamaan. Harus ada refreshing. Itu saran 2 kartu kalau udah merasa jenuh. Tapi kalau ditanya kenapa jenuh dan caranya bagaimana untuk mengatasi kejenuhan itu selain refreshing, coba saya lihat ya 3 kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama, kenapa kamu, kita semua suka jenuh dalam menghadapi rutinitas dalam keseharian dan bagaimana mengatasinya. Diskon itu kebahagiaan optimal, suksesan optimal yang patut dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau sukses, kita harus patut bertanggung jawab. Layaknya jabatan, uang ada, staf ada, tapi tanggung jawab lebih berat diberikan oleh atasan. Oke, saya tidak baca percintaan ya. Kalau percintaan ya percintaan optimal yang butuh pertanggungjawaban sekian bla bla bla. Tapi ini kan mengenai hal general ya. Karena kalau jenuh, kalau aku sih lihat ya di sini ya, aku jenuh karena aku seperti apa yang aku inginkan, kebahagiaan optimal yang ingin aku capai itu tidak bisa aku bertanggungjawabkan. Kadang aku sudah bisa mendapatkannya, tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan cara bersyukur, dengan cara terus benar-benar menggali potensi diri, dengan tidak menurunkan standar kehidupan aku, dengan lebih terus disiplin. Jadi kalau ditanya kenapa aku jenuh atau mungkin kamu jenuh, kalau resonate ya, kelihatannya apa yang kamu inginkan, kebahagiaan optimal di dunia ini, meja karena 19 desan, itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, ya ada menurun atau bahkan kita tidak mendapatkannya. Sesuatu yang tidak kita dapatkan atau sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, karena matahari itu membahagiakan, benar-benar optimal lah, tapi itu berat jatuhnya kalau tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Gamblangnya ya, analogi gamblangnya, kalau misalnya kita kena matahari kan bagus vitamin D ya, tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa kena amit-amit kanker kulit, terutama itu sih di negara barat ya. Di Indonesia juga kuat-kuat ya melaninnya ya, karena kata-kata banyak yang kulitnya gelap. Seperti itu sih katanya kalau jenuhnya, karena kita merasa kita tidak tidak bisa mencapai apa yang kita maui. Kalau ditanya kenapa juga, karena sebenarnya kayaknya kita belum terlalu disiplin, belum terlalu bisa bertanggung jawab untuk bisa mempertahankan jika pun kita sudah dapat apa yang sudah kita inginkan ini. Kalau saran aku sih sebaiknya sadar diri kalau begitu, ya introspeksi ya, dan untuk kita bisa mendapatkan hal yang amat sangat kita inginkan, itu harus disertai dengan pertanggungjawaban. Nah, dan kalau misalnya belum kita dapatkan atau sudah kita dapatkan, yang jelas harus bersyukur dengan cara mempertahankannya ya, untuk jangan sampai ada kinerja kita yang menurun kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dan ingin mempertahankan sesuatu yang baik itu, supaya kejenuhan kita itu bisa berakhir ya, agar kita bisa mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan di dunia ini. Amin ya. Kartu kedua agak cepet aja nih, 6 menit. Nanti saya cepetin sedikit. Kalau suara saya agak bergema itu sebenarnya karena saya cepetin, karena kalau 10 menit upload itu lama sekali TikTok. Kartu kedua, kenapa kamu, kita semua suka jenuh dan bagaimana cara mengatasinya.
Wheel of Fortune, keberuntungan dalam, bukan dalam percintaan, keberuntungan. Ya, keberuntungan tuh banyak orang yang sudah bekerja mati-matian pasti tidak suka kalau dibilang beruntung. Saya tidak beruntung, saya benar-benar berusaha mati-matian. Banyak termasuk ayah, almarhum ayah saya, dia tidak suka kalau dibilang beruntung karena dia merasa sudah bekerja mati-matian. Hard work dan smart work. Ini katanya kalau aku, kamu, kita semua merasa jenuh dengan rutinitas, kita kayak merasa udah berjuang mati-matian hasilnya kok belum ada. Kenapa kok aku nggak beruntung banget jadi orang? Kenapa aku banyak sialnya? Itu yang bikin kamu jenuh, yang bikin aku jenuh, yang bikin kita semua jenuh. Cara mengatasinya ya sekali lagi, makanya aku selalu bilang ya, walaupun aku cuma berkata ya, kau ingin mendapatkan yang terbaik harus ada perjuangan, keyakinan, dan doa. Kadang perjuangan tuh saya kurang ya, makanya itu saya mengingatkan diri saya sendiri selain mengingatkan kalian. Oke, kalau kalian ada yang ngomong, oke saya positif, saya bisa dapat 100 pintu kontrakan segala macam, tabungan miliaran ada di rekening, perjuangannya mana? Tapi udah saya like aja lah ya, biar optimis. Tapi ini kelihatannya kenapa jenuh? Kelihatannya kita merasa kita tidak didukung oleh semesta, kita merasa tidak beruntung, kita merasa tidak tidak beruntung, banyak ruginya ya, banyak penyesalannya karena merasa sekali lagi kayak gue kok sial banget. Cara mengatasinya ya bersyukur ya, tandailah, sadarilah bahwa sebenarnya kalau kamu mau didukung oleh semesta, mau didukung oleh Tuhan, kalau kamu masih beragama ya kamu harus bisa benar-benar memperjuangkan, benar-benar berjuang, jangan hanya berharap kamu dapat keberuntungan saja, itu caranya ya. Dan yang terakhir, ketiga, ini udah 8 menit, sekali lagi nanti saya cepetin ya, tapi tetap ada teks, semoga bisa terbaca. Oke, ini bagi yang paham aja, kalau nggak ini buat diari saya ya, kenapa jenuh dan juga bagaimana cara mengatasinya dari keseharian, rutinitas, atau bahkan sesuatu yang tadinya kita sukai tapi jadi kita males ya, mungkin karena tadinya suka main game, cuma karena kita tidak juga bisa mendapatkan apa yang kita mau, karena kita terlalu males, yang ada jadi males lagi main game, yang ada jadi males lagi jalan-jalan. Oke, sekarang terakhir, kenapa jenuh dan bagaimana cara mengatasinya, lebih cepat aja. Judgment-nya, kebangkitan ke arah yang baik, ilfil for the better elements, ini juga sebenarnya keputusan, bisa kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Entah keputusan kalau dalam asmara bisa memutuskan pacar, atau keputusan untuk berdamai. Intinya keputusan itu harus membawa kita ke arah yang lebih baik, harusnya. Kalau kita merasa jenuh, ini katanya keputusan kita sering salah. Ya, jadi kedepannya kita melangkahnya ke arah yang salah juga. Cara mengatasinya sekali lagi, kalau mau memutuskan sesuatu jangan gegabah. Ya, harus benar-benar diperhatikan apa-apa. Jangan hanya hidup untuk hari ini, tapi hidup untuk hari esok juga. Jadi kasihan diri kita di masa depan nanti, kok kitanya gini-gini aja seperti itu ya, ada kelamaan. Terima kasih.